Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Itu buku panduan beli TV baru mungkin itu dapatnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas soal Alkitab. Jadi banyak orang itu kebingungan ya soal Alkitab nih. Berbicara soal Alkitab tuh banyak orang yang bingung. Sebenarnya ini kitab ini siapa yang nulis gitu kan. Ya kita akan bongkar siapa sebenarnya pengarang dari Alkitab Bible yang selama ini membuat orang bingung dan selama ini mungkin orang tidak ketahui, termasuk ini Stephen Indra Wibowo. Sampai akhir hidupnya nggak tahu siapa yang ngarang kitab itu. Sebab kitab ini kan berisi tentang sejarah kuno. Banyak banget sejarah-sejarah yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita lihat ada sejarah Israel, sejarahnya Abraham, Ishak, Yakub, kemudian jadi bangsa Israel dan kemudian keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di sana hiduplah sebuah bangsa yang besar yaitu bangsa Israel, perang dan lain-lain, dan kemudian mereka dijajah dan seterusnya, sejarah. Dan di situ juga banyak berisi tentang puisi yang menyentuh ya, tulisan-tulisan yang mana di situ sangat mendalam tentang pergumulan seorang manusia. Dalam kitab juga di situ ada tentang nubuatan, bagaimana para nabi menubuatkan tentang apa yang terjadi di kemudian hari, di akhir hidup dan lain-lain. Dan bahkan di situ kan ada kisah tentang Injil, yaitu kabar baik, yaitu keselamatan manusia sampai kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan juga ada surat-surat ya dari Paulus, dari Petrus dan lain-lain, surat yang diberikan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Dan tidak lupa kita juga melihat bagaimana dalam kitab ini ada wahyu yang mana itu nubuatan akhir zaman. Dan kisah yang banyak yang ada di dalam Alkitab ini kemudian banyak orang bingung, termasuk Stephen Indra Wibowo. Bahkan dia mengatakan bahwa Alkitab itu dikatakan Alkitab adalah seperti kalau kita mau beli TV kemudian ada manual booknya. Nah, untuk remote TV ya itulah sebenarnya yang namanya kitab sucinya orang Kristen. Kita dengar ya, kita dengar videonya. Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Itu buku panduan beli TV baru mungkin itu dapatnya. Jadi menurut Stephen Indra Wibowo di situ dikatakan bagaimana kitab itu mereka yang tulis, ya maksudnya orang Kristen yang tulis gitu ya menurut dia. Dan kemudian disitulah ditunjukkan panduan membeli buku, membeli TV katanya. Sebegitu ya, tapi ya memang orang yang model-model begini kan bingung tentang isi Alkitab. Padahal ya kalau nggak ada Alkitab ini dari mana bos kalian bisa ngarang kisah-kisah yang ada di dalam kitabmu, iya kan? Nah, sebenarnya siapa penulis dari kitab ini? Siapa yang nulis kitab ini? Kalau Stephen Indra Wibowo mengatakan bahwa mereka yang menulis katanya orang-orang Kristen. Sekarang siapa penulisnya? Kalau kita lihat ya 40 kurang lebih 40 orang berbeda menulis kitab ini dalam kurun waktu 1500 tahun. Ditulis kitab ini 1500 tahun. Kurang lebih seperti itu, dan 40 orang berbeda-beda tetapi isinya kok bisa nyambung satu dengan yang lainnya. Kalau kalian lihat misalnya kisah One Piece ya. One Piece itu kan kisahnya nggak bertentangan satu dengan yang lainnya karena penulisnya satu orang kan. Tapi ini kitab nih luar biasa. Luar biasanya apa? 1500 tahun ditulis. Kitab paling lama ditulis dan juga ditulis oleh banyak orang, 40 orang lebih, tetapi tidak ada yang bertentangan. Tetap satu tema yaitu Mesias, Yesus Kristus. Lah kok bisa? Kenapa? Kita coba buka dalam 2 Petrus ya. Kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Nah, kita akan lihat. Nah, kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kitab-kitab ini ditulis bukan karena kehendak manusia dikatakan di situ, tapi karena Roh Kudus yang menuntun, menulis sehingga kitab itu terjadi. Alkitab itu bukan ditulis oleh manusia saja, tetapi karena pimpinan Roh Kudus menggerakkan penulis itu untuk menuliskan sesuatu.
Jadi bukan karena kehendak manusia. Jadi kalau dibilang, oh kitab itu ditulis itu sebagai oleh mereka sebagai panduan beli TV. Nah, ini orang-orang ngomong kosong yang ngomong. Orang-orang ngomong kosong yang ngomong dan kemudian dia sendiri nggak tahu apa-apa. Kita lanjut lagi. Coba kita akan lihat di dalam 2 Timotius 3:16. Dikatakan di sini ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nih, perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi yang mengilhamkan, yang mewahyukan itu adalah Allah. Jadi bukan karena manusia sendiri yang mereka-reka membuat menulis. Memang yang menulisnya adalah manusia, tapi yang menginspirasi, mewahyukan kepada manusia ini adalah Allah sendiri. Jadi kalau ditanya siapa sebenarnya pengarang dari kitab ini, kesimpulannya sederhana. Kita bongkar saja. Penulis, pengarang dari Alkitab adalah Allah sendiri. Allah yang nulis sendiri melalui manusia dan juga melalui sejarah manusia yang saat itu mereka alami. Jadi beda sama kitab-kitab dongeng gitu loh. Kitab-kitab dongeng yang kadang-kadang menceritakan sesuatu yang belum bisa dibuktikan kevalidasiannya, keasliannya, dan keabsahannya. Tapi kalau Alkitab itu jelas karena yang tulis Allah sendiri dan kemudian melalui manusia-manusia yang dia pilih, yang dia inspirasi. Jadi tidak ada kesalahan dan sesuai dengan sejarah yang ada. Kemudian sebenarnya kisah dalam Alkitab tuh kisah tentang apa? Di situ kan banyak kisah luar biasa ya. Kisah tentang Daniel, tentang Abraham, tentang Ishak, tentang Paulus bahkan ya. Bahkan tentang Daud yang mana Daud menjadi raja. Luar biasa perjalanannya yang begitu panjang. Tetapi sebenarnya kisah dari Alkitab ini apakah tentang mereka? Apakah tentang Yusuf, tentang Nuh? Tentang orang-orang luar biasa yang ada dalam Alkitab, Elia, Elisa dan lain-lain. Apakah tentang mereka? Oh tidak, jelas. Tapi kisah yang mendalam di dalam Alkitab adalah tentang Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Dan tokoh utamanya dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal ini. Dalam Alkitab jelas ada kisah tentang Allah Bapa. Jelas ada kisah tentang Allah Roh Kudus dan paling utama tentang Allah Anak yang menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Jadi kalau ditanya ya isinya tentang apa? Semua tentang Allah Tritunggal. Allah mengajari tentang dirinya ya, menciptakan, memelihara, menyelamatkan dan mengubah kita. Jadi banyak hal yang dipelajari melalui Alkitab itu. Jadi apa yang kita pelajari dari perenungan kita ini? Apa yang kita pelajari dari pembahasan kita? Kita belajar tentang siapa Allah. Dari kitab suci yang ditulis oleh Allah, kita tahu Allah yang sebenarnya seperti apa. Allah yang mengasihi, Allah yang adil, Allah yang tidak bisa dipermainkan kekudusannya. Dan juga di situ dijelaskan mengenai bagaimana Allah berelasi dengan manusia. Jelas Allah memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan kita. Dalam Alkitab dijelaskan tentang kisahnya Allah bersama dengan Yusuf, Allah dengan Abraham, Allah dengan Daud yang begitu dekatnya. Kita juga belajar ya dalam kitab itu tentang kekacauan manusia, rusaknya manusia. Bagaimana di situ kisah tentang Yehuda yang rusak, kisah tentang anak Simeon, Lewi yang rusak karena pada waktu itu membunuh pemerkosa dari Dina, dan juga ada di situ tentang Amnon dan Tamar. Masih banyak banget kisah-kisah yang rusaknya manusia ini dan bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia yang rusak ini. Itu jelas ada di dalam Alkitab. Kita juga bagaimana belajar dalam kitab suci kita ini, Alkitab ini, bagaimana kita hidup benar setelah diselamatkan. Jadi banyak hal inilah yang sebenarnya rinci dan detail yang kita miliki, kitab kita miliki. Tapi kadang-kadang mereka yang bingung itu loh, mempertanyakan hal-hal yang aneh, yang mereka sendiri bahkan tidak bisa buktikan. Ya, mudah-mudahan ini memberkati kita semuanya. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan Luis Prasetyo sini. God be with you all.